cinta tanah air dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua sampai saat ini diberi sehat walafiat dan panjang umur. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Raden Ahmad Muhammad Mustaina Soha, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen mata kuliah Pancasila, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafifah Sevia Agustin, NIM 203111043 dari kelas PAI 2B IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan, yaitu Rasulullah SAW. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan menyatakan perasaannya, "Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah air tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban atas negara. Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas tanah mereka, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi, mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Kemuliaan cinta tanah air merupakan suatu yang wajar menurut agama, karena tujuannya adalah memakmurkan bumi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Hud ayat ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum sholihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya.
Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Dengan rujukan surat tersebut, sebagai bangsa Indonesia memiliki tanah air, yaitu negara Indonesia. Cara kita mengekspresikan rasa cinta tanah air pada saat ini yaitu dengan cara menghormati undang-undang dan peraturan-peraturannya, menjaga aset-aset dan fasilitas umumnya. Selain itu juga peduli terhadap lingkungannya, saling menjaga dan menghormati hak dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara, dan ikut serta dalam kemajuan bangsa. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia. Maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya mengenai dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adi Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'adi terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'adi dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut para ulama yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan, wa fi qawlah awi haruju min diyarikum ima'un illa hubbil watani wa ta'alluqin nasi bih wa ja'alahu qarina qatlin nafs wa su'ubatil hijrati minal uton. Yang artinya, di dalam firman-Nya wihruju min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air.
Wahbah al-Zuhaili al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, Damaskus, Dar al-Fikr al-Mu'asir 1418 Hijriah, juz 5 halaman 144. Pada kitabnya yang lain, Tafsir al-Wasit, Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan, wa fi qaulihi ta'ala awih haruju min diyarikum isyaratun sharihatun ila ta'aluqin nufusi basyariyati bibiladiha wa ila anna hubbal watan mutamakkin fi nufusi wa muta'alliqatun bih li anna Allah subhanahu ja'ala al-khuruja minad diyar wal awtani mu'adilan wa muqarinna qatlan nafs faqala illam ra'ayni aziz wala yufarritul aghlabun nasi bidarratin min turabil watan mahma ta'arradul masyaqi wa mata'i bil mudayaqat, yang artinya di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan dengan penderitaan, ancaman, dan gangguan. Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasit, Damaskus, Dar al-Fikr 1422 Hijriah, juz 1 halaman 342. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firaqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Selanjutnya, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang. An Anasi annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadirma min safarin fanadhara illa juduratil madinati aw du'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harakaha min hubbiha wa fil hadisi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyata hubbil watanil wal hanini ilaih. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani wafat 852 Hijriah,
Dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Beirut Dar al-Ma'rifah 1379 Hijriah, juz 3 halaman 621, menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Badr al-Din al-Aini, wafat 855 Hijriah, dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan, wa fi dalalatal alal fadlil madinati wa ala masyru wa ayati hubbal watani walahinnati ilaih, yang artinya di dalamnya hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Badr al-Din al-Aini, Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari, Beirut Dar Ihya'i al-Turath al-Arabi, juz 10 halaman 135. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah, wafat 665 Hijriah, dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa berikut. Qala Suhli wa fi hadithi Waraqatan annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tukadzabanna falam yaqul lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala wala tu'dayanna falam yaqul nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'a thumma qala wala tukhrajannah faqala awa muhrijiyahum fa fi hadza daliyalun ala hubbil watan wa syiddati mufaraqatihi 'alan nafs. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sesungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abu Syamah Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa, Maktabah Al-Umrin Al-Ilmiyah 1999 halaman 163. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.